maksud dari berita yang Anda baca? Menurut berita yang saya baca adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim mengumumkan bahwa kurikulum prototipe resmi berganti nama menjadi kurikulum merdeka. Baik, jawaban dari pertanyaan selanjutnya adalah jadi dalam pengembangan kurikulum, pemerintah tidak boleh semena-mena menerapkan kurikulum baru terhadap seluruh sekolah yang ada di Indonesia, melainkan pertama-tama mereka akan melakukan tahap uji coba terlebih dahulu. Nah, mengapa tahap uji coba itu penting untuk dilakukan? Hal ini karena dalam kurun waktu tertentu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah akan terjadi proses perbaikan kurikulum baru yang dikembangkan oleh pemerintah, yang dalam hal ini yaitu kurikulum merdeka. Nah, dalam menentukan tempat uji coba atau sekolah uji coba, pemerintah juga tidak boleh semena-mena menunjuk sekolah A atau sekolah B untuk menjadi tempat uji coba, melainkan hal utama yang dilihat oleh pemerintah adalah minat dan kemauan sekolah masing-masing. Apakah sekolah tersebut merasa mampu untuk menjadi tempat uji coba pengembangan kurikulum ataupun tidak. Nah, jadi apa saja sih yang bisa dilakukan sekolah agar bisa menjadi tempat uji coba untuk mengembangkan kurikulum merdeka? Salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui pendaftaran dan mengisi survei singkat. Nah, sekali lagi, pemerintah tidak melakukan seleksi, tapi yang dilihat adalah kemampuan dan juga minat sekolah masing-masing. Apakah ia berminat atau tidak sebagai tempat uji coba. Nah, setelah sekolah melakukan pendaftaran dan pengisian survei singkat, maka selanjutnya pemerintah akan melaksanakan pemetaan. Apakah sekolah tersebut layak atau tidak untuk mengimplementasikan kurikulum prototipe atau kurikulum merdeka secara utuh atau akan dilaksanakan secara parsial. Artinya secara parsial adalah sekolah tersebut masih boleh untuk menggunakan kurikulum 2013 namun diselingi dengan penerapan kurikulum merdeka. Terkait dengan perubahan kurikulum prototipe menjadi kurikulum merdeka, yang mana pada kurikulum merdeka ini bersifat fleksibel, di mana para sekolah diberikan kebebasan untuk memilih menggunakan kurikulum yang sama. Jika sekolah belum siap menggunakan kurikulum merdeka, maka diberikan kebebasan untuk memakai kurikulum K13. Nah, apakah kebijakan pemerintah tentang kurikulum ini berdampak bagi proses pembelajaran? Nah, proses pembelajaran dengan adanya kurikulum merdeka ini sangat berdampak bagi saya, yang mana pada proses pembelajaran siswa sekarang diberikan kebebasan di mana memilih pembelajaran yang diinginkan, sehingga pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa itu tergantung siswa itu sendiri. Pada proses pembelajaran kurikulum merdeka ini, siswa diberikan kebebasan dengan menuangkan atau memberikan pendapatnya, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga termotivasi untuk melakukan pembelajaran yang sedang dan akan dilakukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengalaman saya dan bentuk partisipasi saya mengenai kurikulum merdeka. Nah, dalam kurikulum merdeka ini terdapat satu aspek yang sangat mengkarakteristik ataupun sangat ikonik dari kurikulum ini, yakni pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, dalam pengalaman saya akan mengemukakan ataupun menjelaskan kepada siswa dengan metode problem based learning, di mana siswa ini akan dihadapkan kepada suatu masalah, dia akan memecahkan masalah itu sendiri dan akan menyelesaikannya sendiri. Nah, kemudian dalam pembelajaran kurikulum merdeka juga terdapat gaya belajar yang akan diminati oleh siswa, di mana gaya belajar ini mereka akan menentukannya sendiri bagaimana gaya belajar yang akan mereka hadapi. Nah, adapun gaya belajar ini tergolong menjadi 3 jenis, yakni audio, visual, dan kinestetik. Nah, audio ini biasanya siswa akan lebih mencerna pembelajaran dengan proses mendengarkan ataupun dengan mendengarkan video melalui musik ataupun rekaman. Yang kedua yakni melalui visual, di mana seseorang siswa akan lebih memahami materi dengan cara membaca. Sementara itu dengan gaya belajar kinestetik, di mana siswa akan lebih memahami pembelajaran dengan cara mempraktekkannya itu sendiri.
Anda, bagian apa yang perlu diperbaiki dari kurikulum sebelumnya? Terlebih dahulu, saya ingin menyampaikan bahwa kurikulum sebelumnya atau K13 itu terlalu kaku dan tidak fleksibel. Kemudian materi pembelajaran yang sangat padat serta membosankan dan kurang beragam, teknologi digital yang belum digunakan secara optimal. Oleh karena itu, hal yang sangat perlu diperbaiki adalah kurikulum itu harus dirancang lebih fleksibel dan fokus ke materi yang esensial. Kemudian, tersedianya banyak perangkat ajar dan pembelajaran berbasis proyek serta menjadikan peserta didik lebih bahagia.